Baik, nama saya Agus Linus Tafunawan dengan NIM 19210356. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai DDL. Ini adalah salah satu bentuk CGL yang bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat database, tabel, merubah struktur database, menghapus tabel, menghapus database, serta membuat relasi antara tabel. Oleh karena itu, DDL ini juga mempunyai sejumlah atau 3 hal dasar perintahnya, yaitu 1. Create, 2. Alter, ketiga drop. Nah, perintah create yaitu bahasa pemrograman yang saat membuat objek, sedangkan alter bahasa pemrograman yang dipakai manakala hendak merubah struktur suatu tabel atau memodifikasi bentuk kolom mengenai ataupun sekedar menambah tabel yang sebelumnya sudah ada. Sedangkan perintah drop yaitu digunakan untuk menghapus objek database. Nah, sekarang kita masuk ke dalam command prompt. Sekarang kita berada di dalam command prompt. Perintahnya itu cd xmp Sekarang kita membuat database dengan perintah create database. Dengan nama database tiket bus travel. Sekarang kita berhasil membuat database dengan nama ticketing bus travel. Kita membuat database satu lagi dengan nama customer dengan perintah yang sama, create database. Jadi kita udah membuat database yang kedua. Sekarang kita tampilkan database yang telah kita buat tadi dengan perintah show database. Nah, kita melihat beberapa database yang telah saya buat. Nah, database yang baru saya buat tadi dengan nama ticketing bus travel, ini ticketing bus travel. Dengan database yang kedua, customers. Nah, sekarang kita menghapus database dengan nama customers dengan perintah drop database customer. Kita berhasil menghapus database dengan nama customers. Sekarang kita membuat perintah as untuk mengaktifkan database tiket bus travel dengan perintah as
kita berada di dalam ticketing Bos Travel. Sekarang kita menampilkan tabel dari database tiket Bos Travel dengan perintah. Sekarang saya menampilkan daftar tabel ticketing Bos Travel dengan perintah show database dan show tables. Nah, inilah tabel dari database ticketing Bos Travel ini Jakarta. Demikianlah penjabaran saya mengenai daerah ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyusunan struktur data DDL. Mohon maaf, terima kasih. Atau dengan saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya Devita Sari dengan NIM 19210320 yang akan menjelaskan pembuatan tabel database. Untuk terlebih dahulu saya akan menjelaskan pembuatan tabel. Membuat tabel. Database berisi tabel untuk menyimpan entitas. Tabel terdiri dari field atau kolom dan record atau baris data, yaitu perintah create digunakan untuk membuat tabel. Kita akan melihat contoh pembuatan create tabelnya, yaitu create table, nama tabel, field 1 tipe data, field 2 tipe data, dan field 3 tipe data. Untuk pembuatan tabel dalam ticketing Bos Travel ini, kita akan membuat dua tabel new, yaitu yang pertama kita akan membuat perintah create tabel tujuan. Create tabel tujuan ID tujuan INT 3 tujuan char 15 kelas char 15 biaya INT 8 jadwal date primary key-nya itu ID tujuan, double dalam kurung, titik koma, lalu klik enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel customer, yaitu create tabel customer, nomor transaksi, varchar 8, nama varchar 25, tanggal keberangkatan
varchar 35, tujuan ID-nya varchar 3, dan set primary key-nya yaitu nomor transaksi. Double dalam kurung, titik koma, lanjut klik enter. Setelah pembuatan dua tabel database di atas, lanjut saya akan tampilkan daftar tabel pada database-nya, yaitu dengan menggunakan perintah show tables. Titik koma, klik enter. Di sini akan menampilkan tables in ticketing bus travel, yaitu ada customer dan tujuan. Next, kita akan membuka struktur table pada masing-masing table yang ada, yaitu pertama kita akan membuka dex table tujuan. Dex tujuan, titik koma, klik enter. Nah, di sini akan menampilkan field type no, key, default, dan extra. Di fieldnya ini, field 1 ada di tujuan, field 2 ada tujuan, field 3 ada kelas, field 4 ada biaya, dan field 5 ada jadwal. Dan type-nya sendiri di sini ada int 3, char 15, int 8, dan date. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Setelah itu kita akan menampilkan dex customer. Dex customer. Titik koma, lanjut klik enter. Nah, di sini juga sama, ada field type null, key, default, dan extra. Di fieldnya tersendiri itu ada nama transaksi, nama, tanggal keberangkatan, dan tujuan ID. Dan di type-nya sendiri juga ada varchar 8, varchar 25, varchar 35, dan varchar 3. Selanjutnya yang akan menjelaskan adalah Bang Fikri. Saya Iksan Marif Pratama akan menjelaskan tentang Data Manipulation Language atau biasa disingkat DML. DML sendiri adalah perintah SQL untuk memanipulasi data dalam tabel. Perintah DML yang akan saya gunakan pertama kali yaitu perintah insert. Perintah insert baris komanya yaitu ditambahkan dan diketikkan tabel acuan. Karena di sini saya akan menggunakan tabel acuannya yaitu tujuan, ditambahkan dan diketikkan record yang akan dimasukkan. Jika sudah tampil seperti itu, maka record telah berhasil masuk ke dalam tabel acuan. Dan untuk mengecek record yang telah kita isi, maka perintahnya ditambahkan
dan dimasukkan tabel acuannya, maka tertera record yang telah saya ketik sudah masuk ke dalam tabel acuan, yaitu tabel tujuan. Berikutnya, jika ingin menambahkan banyak record ke dalam sebuah tabel, maka ditambahkan tanda pisah ke masing-masing record di tiap atributnya. Dan untuk perintah select sendiri, select bisa menggunakan tanda bintang untuk melihat keseluruhan isi record dalam tabel, ataupun bisa memilih atribut tertentu. Sebagai contoh, saya akan mengambil record dari ID tujuan serta tujuan, dan tidak lupa from dan nama tabel acuan. Maka akan menampilkan atribut yang telah dipilih, yaitu ID, tujuan, dan juga tujuan. Perintah select sendiri bisa digunakan menggunakan klausa ataupun operator. Sebagai contoh, operator where. Where sendiri digunakan untuk filter pencarian data. Sebagai contoh, saya akan mencari kode K1A, yaitu tujuannya ke Jakarta. Masukkan atribut yang akan dipilih. Tidak lupa menggunakan operatornya sama dengan maka hasil record yang kita tampilkan hanya menampilkan sesuai dengan kondisi where saja, yaitu where atribut ID tujuan sama dengan K1A. Maka record yang ditampilkan hanya K1A saja. Ataupun menggunakan operator tidak sama dengan dilambangkan dengan ini. Untuk operator sendiri terdapat operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Operator-operator tersebut sangat berguna sekali ya dalam memfilter data pada tabel yang akan kita tuju. Di sini saya akan menambahkan lagi klausa and, or, atau not. Di sini masih menggunakan kondisi where. Kita mencari atribut
Maka fungsi N sendiri itu untuk menggabungkan antara kondisi pertama dan kondisi kedua. Selanjutnya masih menggunakan operator where dan ditambahkan dengan perintah like. Like ini masih pelengkap dari operator where. Di sini saya akan mengacu pada tujuan, atribut tujuan, dan juga di dalam atribut tujuan tersebut hanya huruf J saja yang akan ditampilkan. Maka perintahnya seperti ini. Dan hasil recordnya yang akan ditampilkan sebagai berikut. Jika melihat secara keseluruhan, maka yang tadinya terdapat 6 baris record hanya ditampilkan 2 baris record dan difilter menggunakan kondisi where atau perintah where. Atribut acuan yaitu tujuan, like, huruf J saja yang akan ditampilkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Berikutnya ada operator order by. Order by sendiri terdapat 2 atribut tambahan, 2 pelengkap tambahan, yaitu ascending untuk sortir record menurut huruf A sampai Z, ataupun descending. Kebalikannya dari ascending atau mengurutkan data dari huruf Z sampai A. Sebagai contoh, di sini saya mengurutkan data atau atribut tujuan menggunakan command order by secara ascending. Maka data yang akan ditampilkan sebagai berikut. Yang tadinya record yang ditampilkan sesuai urutannya dimasukkan ke dalam tabel. Maka setelah menggunakan perintah order by, record yang akan ditampilkan itu akan mensortir atau mengurutkan data sesuai dengan atribut tujuan atau atribut acuan. Dan jika menggunakan pelengkap descending, maka kebalikannya dari pelengkap ascending sendiri. Dapat juga perintah limit. Limit sendiri digunakan untuk membatasi hasil pencarian. Sebagai contoh, saya akan mengisi atau mencari data berdasarkan data 2 teratas saja. Maka record yang ditampilkan hanya 2 teratas saja dan record yang berikutnya tidak akan ditampilkan.
Sekian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Abdillah dengan NIM 1921072 dari kelas 192B04. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan DML dari tugas aplikasi basis data. Yang sebelumnya dari kelompok kami, Devita sudah mengerjakan tabel customer dan tujuan. Ya, di sini saya akan melanjutkan pengerjaannya. Di sini saya akan mencoba mengedit field ID tujuan pada tabel tujuan menjadi mengubah tipe datanya dari integer menjadi varchar dengan panjang data 3. Jadi di sini kita coba ganti ID tujuannya menjadi tipe data ID tujuan menjadi varchar. Nah, di sini tipe data varchar sudah berubah. ID tujuannya dengan tipe data varchar dengan panjang data 3. Selanjutnya ubah nama tabel customer menjadi pelanggan. Oke. Alter table customer pelanggan. Coba bisa nggak ya? Bisa. Tables. Udah pelanggan. Setelah itu kita coba buat field baru ya, dengan nomor HP, nama fieldnya dengan tipe data integer, panjang data yaitu 14 pada tabel pelanggan. Nah, coba tabel pelanggan. Ada 4 doang tadi ya. Berarti nomor HP, tipe data integer, panjang data 14. Nah, sebentar. Coba alter table dengan nama tabelnya tadi pelanggan ya. Pelanggan. Coba pakai ini tadi nomor telepon ya, nomor telepon panjang data 14.
Panjang data 14. Ini nggak usah pakai tutup kurung nih. Telepon. Salah. Integer 14. Tabel pelanggan. Oke, teks pelanggan. Field nomor telepon sudah dimasukkan pada tabel pelanggan dengan tipe data integer dan panjang datanya 14. Nah, setelah itu kita coba hapus field jadwal pada tabel tujuan. Tabel tujuan ya. Oke. Jadwal, oh ya jadwal pada tabel tujuan. Coba alter tabel tujuan delete jadwal. Salah. Oh, sebentar. Oh, salah. Nanti pakai drop berarti. Oh, bisa nih. Sekarang coba lihat jadwal. Oke. Free jadwal udah nggak ada di sini. Sudah terhapus. Oh, mungkin sampai sini aja dulu videonya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.